Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nameless Stories. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian berdiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan sekarang, mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Di pinggiran kota kecil bernama Cibiru, ada sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Catnya mengelupas, jendela kacanya pecah sebagian, dan pintunya tampak seperti tidak pernah dibuka sejak lama. Warga sekitar menyebutnya rumah itu sebagai rumah di ujung jalan sunyi. Konon, dulu rumah itu milik seorang pria kaya bernama Pak Surya yang tiba-tiba menghilang bersama keluarganya tanpa jejak. Sejak saat itu, tak ada satupun orang yang mau menempatinya karena setiap malam selalu terdengar suara langkah kaki di dalam rumah. Padahal rumah itu terkunci dari luar. Suatu hari, Rian, seorang mahasiswa yang sedang mencari tempat murah untuk tinggal, mendengar kabar bahwa rumah itu disewakan dengan harga sangat murah. Karena tak percaya hal-hal mistis, Rian pun memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Malam pertama berjalan dengan tenang. Sampai lewat tengah malam, Rian terbangun karena mendengar suara kursi bergeser dari ruang tamu. Ketika ia menyalakan senter ponselnya dan melangkah pelan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kursi itu benar-benar bergerak sendiri. Tak ada angin, tak ada orang. Lalu dari arah dapur terdengar suara lirih seperti seseorang sedang berbisik pelan. "Jangan ganggu kami." Rian pun langsung berlari ke kamarnya, menutup pintu dan menahan napas. Namun dari balik pintu, suara itu justru semakin jelas, seolah datang dari balik dinding kamarnya. Keesokan harinya, Rian mencoba berpikir logis. Ia yakin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat ia membersihkan rumah, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah cermin besar berdebu di ruang tengah. Cerminnya tua, bingkainya berukir dengan motif rumit yang menyerupai huruf-huruf Arab kuno. Saat ia membersihkan permukaannya, bayangannya sendiri tampak samar. Namun, di belakangnya terlihat siluet wanita berpakaian putih berdiri mematung di sudut ruangan. Rian berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin itu, bayangan wanita itu masih ada, tapi kini menatap lurus ke arahnya. Rian mencoba mundur ketakutan, dan untuk sesaat wanita dalam cermin itu tersenyum. Senyum yang kaku, tidak manusiawi, seolah daging pipinya ditarik paksa. Dari arah belakang ada suara langkah kaki yang mendekat perlahan. Ketika Rian menoleh, tidak ada siapapun. Tapi di lantai kayu dekat kakinya, lalu suara itu datang lagi. "Sudah lama tak ada yang datang ke sini." Rian berlari ke arah rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi sebelum keluar dari halaman, ia melihat sesuatu dari jendela lantai 2. Sebuah bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala menatapnya dari balik tirai. Setelah malam itu, Rian memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah tersebut. Ia menemui warga tua di sekitar sana bernama Mbah Sarip. Saat mendengar rumah itu disebut, Mbah Sarip langsung pucat. "Kamu tinggal di sana? Astagfirullah. Nah, rumah itu bukan rumah kosong. Itu tempat tinggal jin penjaga yang dulu dipanggil oleh Pak Surya." Ternyata
Bertahun-tahun lalu, Pak Surya adalah seseorang yang haus kekayaan. Ia memanggil jin untuk melancarkan bisnisnya. Jin itu mengabulkan, tapi dengan satu syarat, keluarganya harus menjadi penjaga rumah itu selamanya. Namun entah apa yang terjadi, keluarga itu malah mencoba kabur. Sejak itu, semua penghuninya menghilang tanpa jejak, dan arwah mereka konon terkurung di dalam rumah bersama jin yang mereka hianati. Mbah Surip menatap Rian serius. Kalau kamu sudah menatap cermin itu, berarti dia sudah tahu kamu. Rian pun terdiam karena di dalam ponselnya ada foto yang baru saja ia ambil pagi tadi. Saat dibuka, di belakang dirinya tampak wanita berpakaian putih yang tersenyum di depan cermin. Rian berniat pergi keesokan harinya, tapi malam itu ia mendengar pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin masuk, lampu berkelap-kelip, dan suara langkah kaki menggema dari seluruh penjuru rumah. Dari ruang tengah, cermin besar itu bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Lalu, tangan-tangan hitam muncul dari permukaan cermin dan menarik Rian mendekat. Ia berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kamu sudah memanggil kami. Suara itu berat, dalam, dan bergema di seluruh ruangan. Rian berusaha melawan, tapi wajahnya perlahan mendekat ke permukaan cermin. Dan di detik terakhir, ia melihat bayangan dirinya. Tapi bayangan itu tersenyum jahat, sementara dirinya sendiri tak bisa lagi bergerak. Cermin itu pecah, rumah kembali sunyi. Beberapa minggu kemudian, seorang pria datang ke rumah itu. Ia agen properti yang hendak memeriksa bangunan tersebut. Rumahnya tampak bersih, tak ada debu, tak ada pecahan kaca, bahkan ada kursi yang tertata rapi di ruangan tengah. Di dinding tergantung sebuah foto lama, foto seorang pemuda yang sedang tersenyum dengan tulisan di bawahnya, Rian, pemilik rumah. Agen itu menatap foto itu lama, tapi sesuatu membuatnya bergidik. Dari arah cermin di belakangnya terlihat bayangan seseorang pemuda yang tersenyum, namun matanya merah menyala. Dan selamat datang di rumahku. Itulah cerita horor untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkannya hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu jadi yang pertama mendengarkan kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Nameless Stories.